Selamat pagi Indonesia, selamat datang di Talkshow Kesehatan nomor 1 di Indonesia, apalagi kalau bukan Hidup Sehat bersama saya Dr. Ekles. Nah, pekan ini adalah kita memperingati Hari Stroke Sedunia. Kalau tidak salah tanggal 29 Oktober kemarin kita memperingati Hari Stroke Sedunia. Ngomongin soal stroke, kita sudah bersama dengan Dr. Nurul Rahmawati, spesialis neurologi. Halo, Dokter. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Penyakit stroke ya, Dokter Nurul, saya rasa masyarakat sudah tahu penyakit yang umum yang sudah tahu mungkin masyarakat. Tapi mungkin masyarakat bertanya-tanya, Dokter Nurul, apa sih yang terjadi di otak? Nah, fakta mitos yang pertama ini, dokter. Ya. Seseorang alami stroke akibat terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah di otak. Fakta atau mitos? Fakta. Jadi stroke itu Fakta. ada dua. Ada dua ya, yang dokter ya? penyumbatan dan ada yang perdarahan, Dokter Ekles. Oke. Ya. Ada penyumbatan, ada yang perdarahan. Perdarahan, Kalau penyumbatan benar. gimana, dokter? Oke. Jadi kalau penyumbatan itu si pembuluh darah ini, kalau kita lihat di prosesnya ini ini di otak ini ya? ada otak, kemudian ada pembuluh darahnya. Si otak ini dia mendapat makanan dari pembuluh darah itu. Ketika pembuluh darahnya, kita lihat dulu prosesnya. Ini jantung ya? Ya, ini tadi. jantung, kemudian ini ada darah yang Ya. menggumpal. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini ketika darah ada yang menggumpal, kemudian nih, nah ini darah gumpalannya loncat ceritanya dari jantung. Set, kemudian untuk plek, ya. Ya, Oke. ketika dia nemu jalan yang sempit, kecil, kemudian dia nutup penuh, maka aliran darahnya tidak ngalir ke otak. Sehingga Setuju. si otaknya ini mati karena tidak dapat makanan. Ya. Ini proses penyumbatan yang pertama. Ya. Proses penyumbatan yang kedua, Dokter Ekles, ada yang namanya aterosklerotik. Aterosklerotik. Nah, Iya. apa tuh, dok? Jadi aterosklerotik ini si pembuluh darah kalau kita lihat itu dia membentuk seperti plak. Jadi misalnya anggap ini pembuluh darah. Ya. Nah, ini pembuluh darah ini di pinggir-pinggirnya di bagian dalam itu terbentuk lumut-lumut atau plak tadi. Kalau misalnya di selang atau di got gitu ya, Ya. ada namanya pinggir-pinggirnya lumut-lumutnya. Nah, lumut-lumut ini terbentuk karena satu. Satu ini ya, dokter? Ya, digambar seperti ya? ini. Ya, satu karena diabetes mellitus. Yang kedua karena kolesterol. Jadi kolesterol numpuk di area. Oh, kalau ini yang perdarahan, Dokter Ekles. Jadi numpuk di area sininya, gitu ya. Karena penumpukan tadi, Iya, ya. penumpukan karena tadi kolesterol dan Kolesterol, sebagainya. diabetes, benar. ya. Karena proses itu tadi sehingga aliran darahnya ke pembuluh darah itu mengalirnya sedikit. Jadi lama-lama akhirnya tersumbat sehingga si otak tidak kebagian makanan. Oke. Itu proses yang penyumbatan. Penyumbatan. Ya, kalau yang ini, ini namanya yang tadi saya bilang aterosklerotik. Aterosklerotik ya. Ini lumut-lumutnya tadi yang saya bilang gitu. Jadi ketika seperti ini kan otomatis darah mengalirnya jalannya secara lambat nih. Jadi alurnya gini, ini kan cepat kecepatannya tinggi sampai sini. Karena menyempit tadi, otomatis tidak maksimal ya. tidak maksimal aliran darahnya. Sehingga inilah yang menyebabkan pembuluh darah kita stuck, kemudian menyebabkan otak itu mati, tidak dapat makanan. Iya, gitu. iya. Kita tahu bersama pembuluh darah itu membawa darah ke otak, salah satunya sel-sel untuk mendapatkan makanan ya. Iya. Berarti yang terjadi di otak seperti apa, dokter? Oke, yang terjadi di otak kalau tadi di gambaran yang tadi kita lihat itu gambarannya hitam. Ibaratnya mati, dia tidak dapat makanan. Kalau kita ibaratkan tamannya mati, tanamannya mati gitu. Jadi sel-sel otaknya mati. Iya. Seperti itu. Jadi karena sel otak mati tadi tergantung yang didapat ya, sebelah kiri atau sebelah kanan apa yang rusak yang sebagainya. Iya. Oke, dokter, yang dokter bilang tadi kan ada diabetes, kolesterol. Nah, ini bisa menjadi penyebabnya kan, dok? Iya. Nah, ini fakta atau mitos, dokter? Bahwa hipertensi dapat menyebabkan seseorang alami stroke. Fakta atau mitos? Fakta, dokter. Fakta ya. Ya, ini penyebab yang ketiga, hipertensi. Hipertensi seringkali menyebabkan pembuluh darahnya pecah atau stroke perdarahan. Tadi kalau kita lihat proses yang tadi, di gambar tadi, ketika kita tensinya tinggi terus, otomatis jantung kan dipompa terus ya. Pembuluh darah juga dipompa terus, lama-lama pembuluh darahnya rapuh. Kemudian terjadilah ruptur. Ruptur tuh atau pecah gitu. Pecah lalu terjadilah perdarahan. Oke, hipertensi memang yang penyebab paling sering ya? Benar, Dok, Dokter di stroke Ekles. ya? Iya. Oke. Nah, ini dia gambarnya otak tadi ya. Ya. Karena penekanan tadi ya, Ya, ini yang penekanan penyumbatan hipertensi, tadi sehingga menyebabkan otaknya mati. Kalau kita lihat di gambaran CT scan, ini gambarannya hitam. Ya, Seperti itu bagi penderita mungkin hipertensi yang menyaksikan ini betapa pentingnya untuk mengontrol, dokter ya. Benar banget, Dokter Ya. Ekles. Oke, dokter, fakta mitos selanjutnya Ya. nih.
Selain penyumbatan, stroke terjadi akibat gangguan pada fungsi saraf yang terjadi di otak. Fakta atau mitos? Fakta, Jangan dokter. dijawab dulu, dokter. Oke. Pemirsa, saksikan selengkapnya tetap bersama kami di Hidup Sehat. Sehat pemirsa. Nah, kali ini kita masih membahas mengenai stroke, masih bersama dengan Dokter Nurul, spesialis neurologi. Nah, Iya. tadi juga sudah ada Iya, tadi sudah ada pertanyaan yang belum terjawab ya, Dokter Nurul ya. Ada fakta mitos yang beredar nih, dokter. Apakah stroke bisa diakibatkan karena fungsi saraf pada otak yang berkurang? Fakta Oke. atau mitos? Fakta, dokter. Jadi tadi yang saya sebutkan bahwa pembuluh darah itu memberi makanan kepada otak. Nah, ketika terjadi sesuatu di pembuluh darahnya, Iya. otomatis otaknya tidak dapat makanan sehingga sel-selnya mati. Itu akan mengganggu fungsi saraf otak kita. Oh. Iya, seperti itu. Oke, jadi selain penyumbatan tadi ada fungsi saraf juga ya? Iya. Nah, banyak juga nih dokter, katanya fakta atau mitos kerusakan jaringan otak sebelah kiri akan menyebabkan kelumpuhan pada tubuh kanan atau sebaliknya. Fakta atau mitos? Fakta, dokter Eklas. Oh. Iya. Jadi pembuluh darah kita ini sifatnya begini, menyilang. Ya. Si pembuluh darah yang sisi kanan itu memperdarahi atau memfungsikan ekstremitas yang sisi seberangnya. Ya. Yang kanan memfungsikan yang kiri, yang kiri memfungsikan yang kanan. Seperti Ya, itu. ya, jadi memang benar yang masyarakat bilang, oh ya saya kanan dapat di kiri, kiri dapat di kanan. Berarti itu benar ya? Iya, benar. Oke, dok, ini penting untuk masyarakat tahu. Kadang-kadang orang kalau stroke tiba-tiba jatuh aja, padahal dalam kondisi sehat. Nah, apa yang harus kira-kira kita lakukan, dokter? Oke. Yang pertama harus dilakukan ketika ada stroke atau mengarah ke arah stroke. Ini tadi harus diketahui dulu apa itu stroke, dok. Segera ke RS. Oke, Mm-mm. S. Senyum asimetris. Senyum asimetris, baik. Iya. G, gerakan sisi sebelahnya lemah atau lumpuh. Ya. Oke. Kemudian ra, Ra. bicaranya terganggu atau pelo. Oke, Ya. baik. Kemudian kebas satu sisi. Mati rasa maksudnya Mati ya? rasa, Ya. kebas, kesemutan atau mati rasa. Ya. Kemudian R, rabun mendadak, Hmm. ya. Dan yang S adalah sakit kepala hebat yang belum pernah dirasakan Dirasakan. sebelumnya. Iya, dan semuanya ini sifatnya mendadak. Tidak harus semuanya ada, tapi Iya. ini semua sifatnya mendadak. Kalau ada keluhan seperti itu, harus segera ke RS. Segera, Iya. karena betapa pentingnya waktu ya. Iya, betapa pentingnya waktu. 1 menit berharga, Dokter Ekles. Nah, adakah golden time-nya? Maksudnya waktu yang kritis yang harus segera kita bawa ke RS gitu? Ada. Kalau stroke penyumbatan itu golden time-nya kurang dari 4,5 jam. Ketika kurang dari 4,5 jam, kita masih bisa masuk obat-obatan yang melalui infus. Namanya trombolisis. Baik. Tapi kalau setelah itu, hanya diberikan obat-obatan yang oral. Yang minum maksudnya. Yang minum. Jadi Iya. 4,5 jam itu betapa pentingnya Iya, ya? penting Jadi banget. semenit sangatlah Iya, berharga. semenit sangat Tapi kan berharga. kalau misalnya jaraknya jauh kayak gini nih dok, berarti kan itu kan bisa berdampak. Misalnya kita dari rumah gitu ya, mau ke rumah sakit, itu kan ada jenjang waktunya tuh dok ya. Apakah itu akan berdampak dan apa yang bisa kita lakukan nih pada saat kita on the way ke rumah sakit gitu. Ya. Sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan di rumah, dokter. Ya, karena memang proses atau pengobatan stroke itu benar-benar hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Ya. Karena seperti ini, misalnya stroke penyumbatan. Kita tidak boleh menurunkan tensi secara mendadak. Ketika kita menurunkan tensi secara mendadak, aliran darah ke atasnya makin berkurang, stroke-nya makin hebat. Area yang tadi tersumbatnya makin luas gitu. Baik. Baiknya makanya segera ke rumah sakit yang terdekat. Setuju, Ya. sesegera. Nah, ada yang beredar di masyarakat katanya kalau misalnya terkena stroke atau segera atau terjatuh karena stroke, langsung minum teh manis, anget. Nah, ini bisa nggak, dok? Diperkenankan? Saya rasa tidak, dok. Tapi mungkin itu untuk men-suggest aja biar lebih tenang ya. Itu silakan sih, tapi harus diwaspadai. Kalau misalnya pasien ada kelemahan menelan, nah itu malah risiko tersedak. Ya. Setuju, setuju, Iya. setuju. Malah risiko tersedak, terus malah tehnya masuk ke paru-paru malah Iya, bahaya. malah ya, terus dok, ya. henti nafas ya. Yes, gitu. betul. Nah, ini bagaimana nih caranya nih dok supaya orang ini terhindar dari stroke dan bagaimana jika kalau misalnya sudah terkena stroke nih para penyintas stroke apa yang mesti dilakukan terutama juga sama keluarganya juga nih dok. Silakan dok. Oke, pencegahan stroke.
Hidup sehat, pola hidup sehat harus diterapkan. Yang pertama olahraga. Menurut referensi 30 menit jalan kaki itu akan mempengaruhi atau mencegah terjadinya stroke sekitar 40-75%. Ya, kemudian yang kedua, kalau misalnya kita punya faktor risiko stroke, satu darah tinggi, kolesterol atau gula atau diabetes mellitus ya, kemudian asam urat, nah itu semua harus diobati, harus dikontrol secara rutin dan harus minum obat teratur, seperti itu. Oke, jadi hidup sehat ya? Iya, Nah, hidup kalau sehat. pemulihannya seperti apa dokter untuk orang yang sudah terserang stroke? Oke, kalau untuk pada pasien-pasien yang sudah terkena stroke, pemulihannya satu tentunya obat-obatan. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah fisioterapi. Ya. Fisioterapi ini fungsinya adalah menstimulasi otak. Ceritanya di otak ini nanti akan timbul sel-sel baru, Ya. sehingga dia kelemahannya ini akan membaik gitu. Jadi ketika ada kelemahan jangan cuma didiemin, tapi malah di fisioterapi secara rutin gitu. Ya, jadi jangan patah semangat ya? Jangan patah Ya. semangat. Ya. Ya. Oke, nah ini juga nih dok, biasanya orang-orang itu sempat ada yang berpikir bahwa kalau misalnya sudah terkena stroke, nanti tidak akan terkena lagi karena udah Ya. pernah gitu. Apakah bisa stroke ini terulang atau tidak bisa stroke ini berulang? Silakan dokter. Oke, stroke sangat bisa terjadi berulang kali. Ya, ini penyebabnya apa? Berarti ada faktor risiko yang belum kita tangani dengan baik. Misalnya sudah minum obat tensi, tapi ternyata tensinya masih tinggi terus, maka diperlukan obat tensi misalnya double. Jadi gitu. Jadi pengendalian faktor risiko ini penting untuk mencegah terjadinya stroke ulang. Oke, jadi Ya. bisa ya. Jadi Bisa. betapa pentingnya juga perawatan atau yang dapat diwaspadai setelah stroke ya, setelah stroke. penyembuhan ya? Iya, benar. Oke. Yes, oke. Wah, luar biasa sekali informasinya pagi ini Dokter Nurul. Iya, Terima kasih banyak. sama-sama, Dokter Berarti Arlin. apa yang terjadi pada saat di otak gitu ya, begitu terjadi stroke, begitu terserang stroke dan juga penanganannya. Ingat tadi ya, segera ke RS. Gejala-gejalanya itu pasti akan tiba-tiba dan juga harus segera ke rumah sakit. Setuju Dokter Yes. Alin. Dokter Alin, kita masih mempunyai informasi menarik lagi mengenai daun sirsak. Daun Tahu nggak sirsak. Dokter Alin? Yes. Katanya sirsak ini mempunyai banyak manfaat, salah satunya mengatasi kanker. Wow, Nah, itu fakta atau mitos? ya. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup sehat.